Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Hamka Muda dimanapun berada, dalam hidup ini segala sesuatunya itu selalu berubah, karena perubahan itu adalah keniscayaan. Lihatlah daun yang hijau kemudian berubah menjadi kuning, lalu jatuh ke rantingnya. Lihatlah air di laut berubah menjadi uap, lalu uap kemudian membentuk awan, dan awan menjatuhkan air hujan ke bumi. Dan hampir segala yang ada di bumi ini, dalam hidup kita ini, selalu berevolusi dan berubah. Demikian juga kita lihat evolusi sains yang begitu sangat cepat sekali. Apa yang kita anggap baru, apa yang kita anggap teknologis beberapa tahun yang lalu, mungkin sekarang tidak teknologis lagi, tidak baru lagi, dan mungkin sudah mengisi lemari dan gudang kita di rumah gitu. Karena itulah dalam hidup ini perubahan itu semakin cepat dan suatu keniscayaan. Lalu pertanyaannya, apakah yang berubah dari diri kita? Ya. Apa yang berubah gitu ya? Manusia itu lahir, kalau para pakar menyebutkan, lahir dalam 3 fase. Dia lahir sebagai manusia biologis, lalu dia lahir sebagai manusia psikologis, dan tingkatan yang paling tinggi itu adalah manusia spiritual. Mungkin kita berubah pada aspek biologis, pada aspek fisik kita, tetapi apakah kita sudah berubah pada aspek psikologis kita? Apakah kita sudah semakin dewasa? Apakah kita sudah berubah pada aspek intelektualitas kita? Karya-karya yang mungkin kita torehkan, atau wawasan kita yang bertambah dan seterusnya. Lalu pada tingkatan yang paling tinggi, apakah pada aspek spiritual, apakah ada perubahan, apakah ada peningkatan? Saya kira yang bisa menjawab itu semua adalah diri kita masing-masing, berpulang kepada diri kita masing-masing. Teman-teman Hamka Muda dimanapun berada, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan potensi yang sama kepada kita umat manusia. Allah memberikan potensi akal, potensi perasaan hati, serta juga potensi indera. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau menggunakan potensi itu untuk berubah? Apakah kita berani untuk berubah? Itu pertanyaannya. Sekali lagi kembali dan berpulang kepada diri kita masing-masing ya. Karena perubahan itu adalah, sekali lagi, faktor determinannya adalah diri kita sendiri. Bahwa lingkungan mempengaruhi kita, bahwa keluarga mempengaruhi kita, bahwa guru, dosen, dan seterusnya mempengaruhi kita, atau faktor-faktor eksternal mempengaruhi kita, tapi akan berpulang kembali kepada diri kita masing-masing. Karena itu, Hamka Muda dimanapun berada, perubahan adalah ditentukan oleh diri kita masing-masing. Di dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Ra'du ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum ya, tidak akan merubah satu bangsa jika kita sendiri tidak merubah diri kita sendiri. Jadi nonsense, omong kosong. Perubahan itu ada kalau kita sendiri tidak berikhtiar sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan itu. Hamka Muda yang berbahagia, karena itulah kita, khususnya utamanya sebagai umat muslim atau sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya lah kita
menghayati ayat tadi sebagai momentum bagi kita untuk melakukan perubahan. Buya Hamka ya pernah mengatakan kepada kita bahwa jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk mencoba, dan jangan takut untuk berubah. Buya Hamka mengatakan ya, janganlah engkau takut jatuh, karena yang takut jatuh hanyalah orang-orang yang tidak pernah memanjat. Janganlah engkau takut gagal, karena yang takut gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah mencoba berusaha. Buya Hamka lagi mengatakan, janganlah engkau takut salah, karena boleh jadi kesalahan yang pertama itu bisa menambah pengetahuan untuk merangkai supaya di langkah kedua itu tidak terjadi kesalahan. Jadi Hamka muda dimanapun berada, tidak ada kata bahwa kita takut untuk berubah. Demikian Buya Hamka memberikan nasihat kepada kita semua, dan diakui sendiri oleh para pakar, oleh sejarawan, bahwa Buya Hamka, teman-teman Hamka muda sekalian, adalah yang sejak kecilnya itu beliau adalah orang yang nakal. Buya Hamka itu orang yang nakal. Buya Hamka juga itu tidak lulus sekolah, bahkan untuk tamat SD pun tidak. Tetapi Buya Hamka adalah orang yang paling tekun belajar, orang yang paling tekun untuk membaca. Karena itu Buya Hamka tadi memesankan kepada kita, jangan takut gagal, jangan takut mencoba, dan jangan takut salah. Karena itu semua adalah bagian dari cara kita terus berubah dan terus berubah. Hamka muda yang berbahagia, momentum bulan suci Ramadan ini, marilah kita benahi diri kita, marilah kita terus setahap demi setahap agar kita terus berubah menjadi orang yang baik, orang yang berinovasi, orang yang berkarya bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan utamanya bagi kemanusiaan universal. Semoga Hamka muda sekalian terus berkarya, terus berubah, karena itulah modal kita menjadi manusia ummatan wasatan, umat terbaik. Saya kira demikian dari saya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.